Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan hari ini latihan baca dan terjemah kitab, dan ini insyaallah pertemuan terakhir dalam membaca Syarh Nawaqidul Islam. Alhamdulillah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Al-'ashiru al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berkata penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, pembatal yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini hati-hati. Orang yang tidak mau belajar agama itu ternyata termasuk pembatal ke-Islam, karena sebagai orang sibuk. Nah, bilang disuruh ayo belajar, sibuk, banyak urusan. Nah, ini hati-hati. Ini karena sebagian orang masalah ringan tapi bisa membatalkan apa? Islam. Sengaja berpaling dari agama Allah. Atau sebagian orang kadang kita mendengarkan ya, diajak untuk belajar, tidak mau, nanti banyak yang saya tahu hukum, akhirnya tidak ada udzur di sisi Allah. Maksudnya dia kan bilang, oh, kan kalau bodoh kan ada udzur. Itu kalau bodoh kamu sudah berusaha belajar. Ini kalau diajak belajar, dia biar deh nanti banyak yang ditahu. Kan ini sengaja berpaling. Itu termasuk pembatal keislaman. ثم قال شارح الشيخ Syekh Saleh. ثم قال الشارح الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: العاشر وهو الأخير الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل. نسأل الله العافية. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل. أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري أي لم يتعلمه ولم يعمل به. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. Masya Allah. Alhamdulillah. Terjemahkan. Berkata pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, pembatal yang ke-10 dan dia merupakan pembatal yang terakhir, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mau memperhatikan agama dan tidak mau mempelajarinya. Ini bahaya, seperti yang kita bilang tadi, orang yang tidak peduli terhadap agama,
tidak mau mempelajari agama, ini ternyata termasuk pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Terus, dan andaikan dia mempelajarinya tidak mau mengamalkannya, pertama kali dia berpaling dari ilmu, kemudian dia berpaling dari amalan. Kita memohon perlindungan, kita memohon kepada Allah keselamatan. Dan bahkan seandainya dia beramal dan tanpa didasari ilmu, maka amalannya tertolak. Maka harus dia mempelajari ilmu terlebih dahulu, kemudian beramal. ini yang harus orang kaum muslimin lakukan. Harus belajar dulu baru beramal. Jangan beramal dulu baru belajar. Adapun orang yang mempelajari ilmu dan meninggalkan amalan, maka ini termasuk orang-orang yang dimurkai. Maka ini termasuk orang-orang yang dimurkai. Dan orang yang atas mereka. Maka inilah orang yang dimurkai atas mereka. Dan orang yang beramal dan meninggalkan ilmu, maka ini adalah kesesatan. Dan inilah apa yang kita memohon perlindungan darinya pada setiap rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Berpaling dari peringatanku maksudnya tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berpaling darinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Berpaling darinya setelah apa yang diperingatkan dengannya. Baik. Terus, ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله. ini bedakan lagi ya. Beda itu orang yang tidak mau belajar memang berpaling, dan beda orang yang tidak belajar karena lagi malas. Paham kan? Nah, itu beda itu. Kan ada orang memang diajak belajar, ayo belajar, tidak mau belajar. Nah, ada orang juga memang dia mau belajar tapi lagi malas. Nah, ini dibedakan. Jadi sampai nanti, wah saya telah kafir ini karena saya malas belajar. Lain lagi, lain. Nah, ini makanya belum ingatkan. Terus, أما إذا كان ترك طلاب العلم عدم رغبة في العلم هذا هو الإعراض والعياذ بالله. هذا هو الذي يكفر. ولكن إن كان مرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل لأن طلب العلم صعب يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان. ini Masya Allah. Kalau pendek itu ya, bagus faedahnya. Lianna talabul ilmi sa'bun yatatallabu sabran wa yatatallabu tahammulan wa yatatallabu julusan. Terus, فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه
walakinnahu la yasilu ila haddul kufri. Haddi. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufri. Baik. Terjemahkan. Dan di sana ada seseorang yang tidak mau belajar karena malas. Ini tidaklah dikafirkan, akan tetapi dia tercela karena ini tidaklah dikafirkan, akan tetapi dia dicela karena malasnya. Ya. Jadi ada orang yang belajar karena malas. Tidak kafir, tapi dicela karena kemalasannya. Jadi tidak lepas dari apa? Cela. Terus? Adapun apabila dia meninggalkan dari menuntut ilmu karena tidak suka terhadap ilmu, inilah dia yang berpaling. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini yang hati-hati ya. Dia tidak mau belajar karena tidak suka. Ini hati-hati. Tidak mau belajar karena apa? Tidak suka. Ini yang berpaling. Waliyadzubillah. Inilah dibilang mengkafirkan. Terus? Inilah yang bisa dia menjadi kafir. Dan akan tetapi apabila seseorang itu suka terhadap ilmu dan cinta terhadap ilmu, akan tetapi dia malas karena menuntut ilmu, itu sulit. Menuntut adanya kesabaran, dituntut adanya kesabaran, dan dituntut adanya ketabahan, dan dituntut adanya duduk. Iya. Jadi namanya belajar itu susah. Seorang dituntut bersabar, dituntut tahammul, memikul ya segala kesusahan, derita dalam belajar, dan dituntut untuk duduk. Dituntut untuk apa? Duduk. Maksudnya bukan duduk dalam belajar, dituntut untuk menetap. Iya, tidak boleh orang belajar itu pindah-pindah. Habis sini langsung pindah, belum selesai pindah, belum selesai pindah. Itu harus dia duduk, bukan yang dimaksud duduk maksudnya dia belajar duduk. Kan boleh belajar sambil apa? Berdiri. Kan? Maksudnya di sini dituntut duduk, maksudnya menetap. Menetap. Jangan pindah-pindah sebelum apa? Selesai program. Sebelum selesai program. Karena kalau belum selesai program, kita anggap diri kita tidak berhasil, padahal sebenarnya bisa berhasil kalau apa? Menetap. Menetap. Akhirnya di setiap tempat mulai baru. Setiap tempat mulai baru. Masuk lagi di sana, digoda lagi, pindah lagi. Akhirnya dia selama 3 tahun mata jurumiyah terus. Padahal kalau dia menetap setahun, bisa banyak. Nah, menetap setahun, menetap 2 tahun, sampai selesai program. Maka setiap orang yang mau belajar itu harus tahu dulu, dia ini pergi ke mana. Berapa lama? Ya kan? Berapa lama? Karena nanti kalau tidak seperti itu, kadang kita menyalahkan pondok, menyalahkan guru, padahal kita sendiri yang tidak mampu menyelesaikan. Karena setiap program itu ada targetnya. Sampai di situ nanti dianggap apa? Bisa berhasil. Bisa berhasil. Jadi dituntut untuk bersabar, memikul, dan duduk. Terus? Dan dia malas, maka ini dicela atas malasnya dan atas kelalaiannya. Dan akan tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Kembali ke atas. ثم قال المصنف والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Nah, ini dalil bahwa berpaling dari agama Allah itu adalah kekafiran. Dan berkata penulis rahimahullahu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Terus
ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الإعراض الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله. Berkata pensyarah, semoga Allah menjaganya, berpaling yang menunjukkan yang menunjukkan atas ketidaksukaan terhadap ilmu atau benci terhadap ilmu, inilah dia kekufuran, dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Ini sudah selesai. Setelah itu beliau kasih poin penutup terkait dengan semua yang telah lalu. Ya, kata beliau terus. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. Berkata penulis rahimahullahu taala, tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal ini antara orang yang bercanda dan orang yang sungguh-sungguh atau serius, dan orang yang takut. Jadi harus diperhatikan ini ya. Jadi itu semua pembatal 10 itu tidak ada bedanya apakah dia bercanda atau apa sungguh-sungguh serius. Tidak boleh bercanda terhadap pembatal keislaman. Terus kecuali orang yang dipaksa. Kecuali yang dipaksa. Paham kan? Dia dipaksa benci terhadap ilmu. Dipaksa. Pokoknya dia dipaksa. Dan seluruhnya adalah yang paling besar bahayanya dan yang paling banyak terjadi. Maka ini yang sepatahnya besar pahalanya, tapi banyak kaum muslimin jatuh dalam. Maka semestinya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari pembatal-pembatal ini, dan dia takut terhadap pembatal-pembatal tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan siksa Allah yang pedih. Ahsan. ثم قال الشارح لا فرق في هذه النواقض العشرة بين لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. Ini hati-hati baik-baik yang perlu ingatkan. Paham kan? Dan ini nyata. Sebagian orang kadang langsung keluar dari lisannya, dia tidak mengaku murji'ah, dia tidak mengaku dirinya murji'ah, tapi ketika ada orang mengolok Nabi Musa misalnya, Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya, dia bilang ketika ada orang membantahnya itu telah kafir, dia bilang dia tidak niat. Ini hati-hati perlu ingatkan supaya orang tidak tertipu dengan pemikiran murji'ah. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف فالواجب عليه أن يصبر. Terjemah dulu.
Tidak ada perbedaan pada pembatal-pembatal yang 10 ini antara orang yang serius, yaitu yang dia memaksudkan dari apa yang dia ucapkan atau dia perbuat, dan orang yang bercanda, yaitu yang dia tidak memaksudkannya, dan tiada lain dia melakukan ini karena bercanda dan bermain-main. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mereka berkata, tidaklah kufur seseorang sampai dia meyakini dengan hatinya. Ini masalah. Ini sumber musibah mereka karena mereka mengertikan iman itu artinya apa? Tasdik. Menurut orang Murji'ah, iman itu yang penting dia benarkan dalam hatinya, tidak berpengaruh dengan amal. Iya, sementara iman itu adalah berkeyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Tidak ada perbedaan antara orang yang serius dan orang yang bercanda, atau orang yang takut yang melakukan hal ini karena sesuatu untuk menolak rasa takut, maka wajib atasnya untuk bersabar. Tsumma qala syarih hafizahullah taala illal makraha idza ukriha ay yaqula kalimatan fiha kufrun wa lam yumkinhu takhallusu minadh-dhulmi illa biha farakhasalahu Allahu fi dhalika. Qala Allah Ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman bihadha syarti wa yakunu qasduhu daf'al iqrahi faqat illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffazu bihi. Hasan, terjemah. Kecuali orang yang dipaksa. Apabila dia dipaksa untuk mengatakan suatu kalimat atau ucapan yang di dalamnya terdapat kekufuran dan dia tidak mungkin untuk berlepas diri dari kezaliman kecuali dengan ucapan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi ini yang terpaksa ya. Jadi adapun orang ucapan tidak ada terpaksa, berarti tidak ada udurnya. Dipaham kan? Jadi ini yang dipaksa. Yang dipaksa. Itu baru kita tanya, hatinya gimana? Nah, kalau ada orang terpaksa mengucapkan kalimat apa? Kekufuran. Itu baru ditanya, hatimu gimana? Apakah ridho terhadap itu setelah disuruh atau tidak? Dipahami kan? Nah, kalau bukan karena terpaksa, kita tidak tanyakan hatinya. Terus dengan syarat ini dan tujuannya untuk menolak paksaan pada dirinya saja, tetapi hatinya tidak meyakini dengan apa yang dia ucapkan dengannya. Contohkan. Setelahnya itu adalah contohnya. Maksudnya dalil kalau dipaksa tidak masuk. Nah, contohnya. Tsumma qala syarih hafizahullahu ta'ala kama hasala li Ammar bin Yasir alladhi sababu nuzulul ayati fihi radhiyallahu anhu. Nuzuli. Kama hasala li Ammar bin Yasir alladhi sababu nuzulil ayati fihi radhiyallahu anhu. Lamma akhadahu al-kuffaru wa 'adabuhu hatta wa adabuhu tasdid
wa'adzabuhu hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yasubbu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fawafaqahum wa sabba rasula sallallahu alaihi wasallam wa jaa nadiman illa rasuli sallallahu biasa bukan illa wa jaa nadiman ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu qalbaka. Ini baru Nabi tanyakan hatinya, paham kan? Ini harus antum pegang baik-baik, paham kan? Jadi yang kita tanyakan hatinya itu saat dia apa? Dipaksa. Qala mutma'innan bil imani. Qala fa in adu fa'ud. Panjang fa in adu fa'ud. Wa anzalallahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Qala Allah ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kemudian berkata pensyarah, semoga Allah menjaganya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir yang menjadi sebab turunnya ayat tentangnya radhiyallahu anhu. Tatkala dia ditangkap oleh orang-orang kafir dan mereka menyiksanya sampai dia mengucapkan tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu dia sampai dia mau mencela Rasulullah SAW, maka dia pun menyetujui mereka dan mencela Rasulullah SAW, dan dia datang dalam keadaan menyesal kepada Rasulullah SAW. Dia takut terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, bagaimana kamu dapati hatimu? Dan dia berkata, hatiku dalam keadaan tentram dengan keimanan. Nabi SAW bersabda, maka jika mereka mengulanginya, maka ulangilah. Nah, artinya Nabi benarkan. Kalau memang mereka kembali menyiksamu, memaksamu, ucapkan lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Artinya sama juga, illa an tattaqu minhum tuqah. Artinya tidak boleh kita menjadikan orang Yahudi, orang kafir sebagai wali. Tapi kalau kita dipaksa, iya kan, untuk mengakui hal itu, iya. Mau diapa? Ini yang dikecualikan, illa an tattaqu minhum tuqah. Selesai? Terus? ثم قال الشارح حفظه الله نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه آمين. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan hal-hal yang bisa mendatangkan siksa Allah yang pedih. Amin. Mas, alhamdulillah. Udah lancar ya? Masya Allah.
Ini selesai. Apa berikutnya kemarin kita janjikan? Apa? Masa itu aja? Apa itu? Al-jamil ibadatillahi wahda ya nanti ya. Pas setelahnya itu kan? Nanti sittatu mawadi minas sirah kita baca di Qadul I'rab jamnya. Kan Qadul I'rab akan selesai. Sementara kita masih ada waktu kosong, alhamdulillah kita manfaatkan untuk selesaikan. Dah? Ya kan? Jadi nanti jadinya kita baca kitab banyak. Jadi antum persiapkan diri. Jadi ada pagi sekali, warokot, siang jadi 3. Dah? Kan beda-beda aja orangnya tuh. Jam satu hari itu satu orang. Kan terbebani kan? Nah, jadi di pelajaran Qadul I'rab nanti kita ganti dengan sittatu mawadi minas sirah. Dah, kalau masih ada lagi waktu, baru tambah lagi. Ya kan? Pokoknya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 10 hari Kamis. Dah. Sekarang tanggal 21. Sedikit lagi ya. Iya. Ya kan? Insyaallah.